warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asila Kaira Resya. Saya adalah salah satu finalis dari pemilihan Top Model Batik Sopen 2024 kategori B. Salah satu bakat saya ialah bercerita. Kali ini saya akan menceritakan cerita yang berjudul Nenek Pakande. Pada suatu sore, Nenek Pakande sedang melihat-lihat. Ada seorang anak yang sedang asyik bermain di halaman rumahnya. Anak tersebut termasuk anak bandel. Sudah berapa kali ia diberitahu oleh orang tuanya untuk segera masuk ke dalam rumah. Namun ia tetap saja asyik bermain seorang diri di halaman rumahnya. Ampat-ampat pisangku belum masak. Saat sedang asyik bermain, tiba-tiba terdengar suara teriakan sang ibu. "Nak, ayah masuk ke dalam rumah. Sudah sore ini. Nanti kalau Nenek Pakande datang bagaimana?" Lalu sang anak pun menjawab, "Ih, ibu ini, aku kan sedang asyik bermain. Kok malah diganggu? Lagipun Nenek Pakande itu cuma cerita dongeng." Kebetulan di saat itu juga seluruh warga sudah masuk ke dalam rumahnya, terkecuali ibu dan anak itu. Hal itu tidak disia-siakan oleh Nenek Pakande. Dengan cepat dia menangkap anak tersebut dan membawanya kabur. Sang ibu pun langsung teriak meminta tolong. "Tolong! Tolong, ada yang menculik anakku!" Mendengar suara teriakan tersebut, para warga berhamburan keluar dari rumahnya dan menghampiri sang ibu. Salah seorang warga pun bertanya, "Apa yang terjadi, Bu?" Lalu sang ibu pun menjawab, "Tolong, ada yang menculik anakku." Sang ibu pun menjelaskan bagaimana anaknya tersebut menghilang. Para warga pun langsung mencari anak tersebut, namun mereka tidak menemukannya. Malam berikutnya, kejadian yang sama pun kembali terjadi. Kali ini korbannya adalah seorang bayi yang sedang digendong oleh sang ibu. "Cakarudu atin rono, cakarudu atin rono." Saat menggendong bayinya, di situ Nenek Pakande juga tidak menyanyikannya. Dengan cepat, ia merebut bayi tersebut dan membawanya kabur. Sang ibu pun teriak meminta tolong. "Tolong! Tolong, ada yang menculik bayiku!" Para warga pun langsung terbangun dan masuk ke dalam rumah sang ibu. Lalu mereka pun juga bertanya, "Apa yang terjadi, Bu? Kenapa kau teriak malam-malam?" Lalu sang ibu pun menjawab, "Tolong, ada yang menculik bayiku!" Kedua peristiwa tersebut benar-benar meresahkan semua warga. Para orang tua tidak bisa tidur malam karena menjaga anak mereka. Akhirnya, salah satu dukun pun memberitahu para warga bahwa penculik tersebut adalah Nenek Pakande. Semua warga pun bingung. Tapi di tengah kebingungan tersebut, datanglah seorang pemuda yang bernama Labedu. Labedu adalah pemuda cerdik. Ia memberitahu seluruh warga bahwa Nenek Pakande hanya takut kepada seorang raksasa yang bernama raksasa Raja Bangku Piture Parawan yang disebut dengan nama Raja Bangku. Akhirnya Labedu pun berkata lagi bahwa ia mempunyai cara untuk menjebak Nenek Pakande. Labedu pun meminta 6 bahan sekaligus 6 benda untuk dikumpul ke rumahnya. Malam harinya, seluruh rumah warga tidak ada satupun lampunya yang menyala kecuali rumah Labedu. Di situ para warga berkumpul. Setelah seluruh warga berkumpul, Labedu pun menjelaskan kronologi bagaimana Nenek Pakande akan dijebak. Setelah itu, malam harinya kemudian, Nenek Pakande mendengar ada suara tangisan bayi dari rumah Labedu. Ia perlahan-lahan mendekati rumah tersebut dan menaiki tangganya tanpa rasa kecurigaan. Tapi bagaimana? Seru tidak ceritanya? Mau dengar kelanjutannya? Ayo sini ceritakan. Setelah Nenek Pakande masuk ke dalam rumah, 2 orang warga yang ditunjuk oleh Labedu menjalankan aksinya. Mereka menaruh belut dan batu besar di tempat yang ditunjuk oleh Labedu. Sementara di dalam rumah, Nenek Pakande perlahan-lahan mendekati bayi tersebut. Namun ia terkejut oleh suara raksasa. "Hahaha, apa yang
kau lakukan di sini, Nenek Pakande? Lalu Nenek Pakande pun terkejut dan menjawab, "Siapa kau? Kenapa kau ada di sini?" Lalu Labedu yang ada di atas pun kembali menjawab, "Aku adalah raksasa Raja Bangku Piture Parawale yang disebut dengan nama Raja Bangku. Hahaha." Nenek Pakande dengan rasa takut kembali menjawab, "Apakah kau memiliki bukti? Tunjukkan kepadaku." Lalu Labedu yang ada di atas menuangkan air busa sebagai ludah sang raksasa. Nenek Pakande pun mulai ketakutan, tapi ia masih memberontak meminta bukti. Akhirnya Labedu kembali menjatuhkan kura-kura dan garuk tersebut. Nenek Pakande sudah sangat ketakutan. Ia berlari menuruni tangga. Namun saat menuruni tangga, kakinya terpeleset oleh belut dan dia berguling-guling jatuh ke dalam tanah. Kepalanya terbentur di batu yang besar. Namun meskipun sudah terluka parah, Nenek Pakande masih bisa bangun dan melarikan diri. Sebelum ia meninggalkan negeri Sopeng, ia berpesan bahwa kalian telah menjebakku, aku akan kembali. Setelah kepergian Nenek Pakande, negeri Sopengku kembali aman dan damai. Nah, jadi itu dia teman-teman cerita yang berjudul Nenek Pakande. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukung saya dengan cara like, komen, dan share. Terima kasih.